warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Bu Suci bisa berjumpa dengan anak-anak walaupun tidak secara langsung. Hari ini pengajian memperingati Hari Raya Idul Adha. Kemarin anak-anak mengikuti sholat Hari Raya Idul Adha. Ada yang menyaksikan penyembelihan hewan kurban, ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kambing. Itu anak-anak memperingati kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada zaman dahulu, Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Hajar. Tidak lama kemudian Ibu Hajar hamil anak-anak. Setelah 9 bulan, 10 hari, Ibu Hajar melahirkan anaknya. Ternyata bayinya laki-laki, diberi nama Ismail. Setelah itu Ismail lahir, Nabi Ibrahim kembali bekerja. Bekerjanya tidak langsung pulang anak-anak. Bertahun-tahun lamanya baru pulang. Pas waktu ditinggal Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan Ismail ditinggal di Mekah. Di Mekah itu masih gersang, masih tandus, pohon-pohonannya masih sedikit. Orang yang tinggal di situ juga sedikit. Waktu itu Ismail haus anak-anak. Nangis. Karena masih bayi, Ismail hanya bisa menangis. Kalau anak-anak, kalau haus sudah bisa ngomong. Sudah berani bilang kepada ibu dan bapaknya. Lah, kalau si Ismail ini karena bayi hanya bingung. Hajar bingung karena di Mekah itu tidak ada air. Setelah itu Hajar lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Kalau orang berhaji melakukan sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tetap tidak ditemukannya air anak-anak. Setelah itu Ismail nangisnya semakin menjadi-jadi. Kakinya itu ngosek-ngosek itu loh anak-anak. Tidak lama kemudian yang untuk bekas kaki yang ngosek-ngosek itu keluar air. Hajar bingung. Lalu Hajar berteriak, "Zam-zam!" yang artinya berkumpulah. Nah, Zam-zam itu artinya berkumpulah anak-anak. Kalau orang yang dari pergi haji, umroh, biasanya pulang membawa air Zam-zam. Setelah itu airnya berkumpul menjadi satu, menjadi sumber mata air sumur. Wah, setelah
itu Mekah jadi makmur, jadi subur, banyak penghuni yang datang ke Mekah. Setelah sekitar 4 tahun lamanya, Ibrahim pulang mencari Ibu Hajar dan Ismail. Bertanya kepada orang-orang, di mana istriku Hajar dan putraku Ismail? Oh, Ibu Hajar dan Ismail baru ada di sana. Akhirnya ditemuilah oleh Ibrahim. Wah, saking senangnya Ibu Hajar bertemu dengan suaminya, dia dipeluk. Ismail bengong anak-anak, karena Ismail belum pernah melihat ayahnya. Waktu ditinggal pergi bekerja, Ismail masih bayi. Lantas Ismail bertanya, ibu, itu siapa, Bu? Ismail, sini nak, ini adalah ayahmu. Ini adalah ayahmu. Akhirnya Ismail berjabat tangan, dipeluknya, pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, karena sudah kemalaman, Ismail, Ibrahim, dan Ibu Hajar bermalam di Musdalifah. Orang yang berhaji, yang mau wukuf pagi harinya, harus bermalam dulu di Musdalifah. Setelah itu semua dalam keadaan capek, akhirnya tidur. Setelah tidur, dalam tidurnya Nabi Ibrahim bermimpi anak-anak. Hei Ibrahim, sembelihlah putramu Ismail. Kaget, loh, maksud saya baru bertemu satu kali disuruh menyembelih putraku Ismail. Tidur lagi. Bermimpi lagi anak-anak. Hei Ibrahim, ini perintahku Allah. Sembelihlah putramu Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim terbangun. Pada waktu pagi harinya, Nabi Ibrahim memanggil istrinya. Hai istriku, duduklah ke sini. Duduk, saya mau bercerita. Tadi malam saya bermimpi. Bermimpi apa? Saya disuruh menyembelih putra kita Ismail. Ibu Hajar anak-anak tidak tega mendengar kata-kata itu, akhirnya air matanya menetes. Akhirnya Ismail dipanggil. Ismail, ya Bapak, duduklah nak. Tadi malam Bapak bermimpi disuruh menyembelih kamu Ismail. Ini perintah Allah. Apa jawaban Ismail anak-anak? Kira-kira kalau anak-anak gimana? Kalau bapaknya mau menyembelih, "Mohkah? Nah aku mati." Jawaban Ismail, "Bapak, kalau memang ini perintah Allah, laksanakan." Ibrahim menangis anak-anak karena melihat ketabahan putranya Ismail yang rela disembelih karena perintah Allah. Akhirnya Ismail dan Ibrahim berjalan menuju ke tanah lapang. Di dalam perjalanan itu digoda oleh setan.
Ibrahim dilempar batu oleh setan. Tas. Ibrahim, kamu bodoh. Mosok anakmu mau kamu sembelih, nanti anakmu mati. Dilempar lagi. Tas. Ismail, jangan mau kamu disembelih bapakmu, nanti kamu mati. Akhirnya malaikat, hai Ibrahim, bisikannya, laksanakan perintah itu. Ini perintah Allah, laksanakan. Udah perang antara setan dan malaikat. Tapi Ismail dan Ibrahim mau melaksanakan perintah itu. Sampai di tanah lapang anak-anak, Ismail ditutup kepalanya, tangannya ditali, dan kakinya ditali seperti kalian kemarin melihat penyembelihan kambing atau sapi, tali. Setelah itu Ismail bilang, Bapak, lepas tutup kepala saya, lepas tali ikatan tangan saya, lepas ikatan kaki saya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya. Saya ridho, saya ikhlas. Ibrahim sudah membawa pedang yang sangat tajam, ditempelkan di leher Ismail dengan bertakbir anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Semua malaikat yang ada di atas langit anak-anak menangis melihat ketabahan Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah. Lalu Allah memanggil malaikat Jibril, hei Jibril, gantilah seekor domba yang besar ini, gantilah Ismail. Turunlah ke bumi. Dengan cepat sekali malaikat turun dengan membawa domba. Cus! Taruh Ismail digeret. Pas waktu walillahilham, mbak, kaget. Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah, Ismail tidak jadi saya sembelih. Yang saya sembelih adalah seekor domba yang besar. Sampai sekarang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah, ya anak-anak, itu seluruh umat Islam sedunia melaksanakan hari raya Idul Adha. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu hari Tasyrik, boleh menyembelih, berarti sampai besok hari Senin sampai zuhur, ya, itu boleh menyembelih hewan korban. Dan kalau tanggal ini 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa karena hukumnya haram. Karena seluruh umat Islam disuruh berpesta. Siapa yang sudah nyate, siapa yang sudah masak tongseng, siapa yang sudah masak gulai, siapa yang sudah masak rendang, macam-macam, disuruh berpesta. Setelah kejadian itu, Ibrahim dan Ismail membuat Ka'bah. Ka'bah dibuat sudah mau jadi anak-anak, masih berlubang. Akhirnya Ibrahim bilang kepada putranya, hei Ismail, carilah batu untuk menutupi Ka'bah ini yang masih berlubang. Akhirnya Ismail menemukan batu warna hitam, ditempelkan, batu itu pas sekali bisa menutupi Ka'bah. Setelah itu diciumnya, itu namanya batu Hajar Aswad, batu hitam. Setelah itu Ibrahim, Ismail tawaf mengelilingi Ka'bah sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata
lakal mulk la syarikalah. Ya, itu anak-anak, setiap bulan Zulhijjah ini di seluruh dunia umat Islam melaksanakan ibadah haji di Mekah. Untuk tahun ini hanya yang berada di Mekah saja yang bisa melaksanakan ibadah haji, karena semua di dunia ini baru terjadi pandemi atau COVID atau corona, makanya anak-anak belajar di rumah. Dan anak-anak jangan lupa selalu menjaga kesehatan, berperilaku hidup sehat. Kalau melakukan aktivitas, sesudah melakukan aktivitas, selalu cuci tangan menggunakan sabun. Sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa kalau pergi menggunakan masker. Ya, jaga jarak, jauhi ya, jangan kerumunan. Ya, dijauhi ya kerumunan ya. Kalau ada kerumunan yang banyak, jangan didatangi. Oke anak-anak semuanya, demikian dari Ibu Suci, kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.